Rasamu adalah doamu. Kita bisa mengubah atom dengan mengubah energinya. Energi di sini ada dua macam, energi elektrik dan energi magnetik. Energi elektrik itu berasal dari pikiran kita, sedangkan energi magnetik berasal dari jantung kita. Jantung kita menghasilkan energi elektrik dan magnetik berupa feeling dan medan elektrik yang dihasilkan 100 kali lebih besar daripada otak dan medan magnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak. Itu sebabnya ketika kamu belajar tentang law of attraction, bagaimana hukum tarik-menarik apa yang kamu pikirkan itulah yang terjadi, tapi banyak juga yang justru tidak bisa menerapkan hal itu. Bahkan banyak juga orang yang aku kan sudah berpikir sukses, berpikir mudah, berpikir ketujuan aku terus, tapi kenapa tidak bisa mencapai? Tapi kenapa banyak sekali halangan-halangan atau justru malah yang didatangkan itu kebalikan dari apa yang dipikirkan. Misalnya berpikir tentang keberlimpahan, tapi didatangkannya malah kesusahan. Berpikir tentang kemudahan, tapi didatangkan sesuatu yang berat, ujian-ujian yang bertubi-tubi justru malah datang. Hal tersebut terjadi karena apa yang kamu pikirkan itu tidak sesuai dengan perasaanmu. Jadi pastikan apa yang kamu rasakan itulah yang jauh lebih penting dan perlu kamu perhatikan. Jadi kalau kamu berpikir misalnya mudah, tapi perasaanmu kok susah, ya maka yang perlu diperhatikan adalah rasa susah itu tadi. Karena ketika kamu masih berpikir mudah, tapi perasaanmu susah, maka perasaan susah itulah yang menjadi kenyataan. Itulah kenapa ketika kita berdoa, baiknya perlu rasa bahagia. Kenapa rasa bahagia? Karena perasaan bahagia itu akan menarik kebahagiaan yang lain. Kebahagiaan yang lain berupa hal-hal yang membahagiakan tentunya. Jadi, meskipun ada orang-orang yang mungkin tidak percaya sama Tuhan, mungkin orang itu juga di luar agama kita, tapi kok hidupnya baik-baik saja, hidupnya malah bagus, ya karena perasaan mereka jaga. Mereka lebih mengutamakan sesuatu yang real, yaitu perasaan dan juga tindakan. Apa yang mereka lakukan itu selaras dengan yang dirasakan. Bukan hanya berdoa saja, fokus sama apa yang kita minta, tapi tidak selaras dengan tindakan dan tidak selaras dengan perasaan. Karena pikiran, perasaan, dan tindakan itu satu sistem, tidak bisa dipisahkan sama sekali. Jadi kalau salah satunya error, ya pasti error semua. Misalnya nih, kamu sedang berkendara, kamu capek banget badannya gitu kan habis pulang kerja. Pasti ketika badanmu capek, pikiranmu juga akan capek, perasaanmu jadi bad mood, jadi nggak karuan. Kamu pulang ke rumah, mungkin keluarga kamu malah justru menanyakan tentang uang, misalnya seperti itu. Atau malah justru bertanya, kenapa kok lama, dari mana saja? Nah, itu akan memunculkan perasaan yang tidak mengenakan jauh berkali-kali lipat dari sebelum yang kamu rasakan. Hal tersebut bisa terjadi karena itu tadi, pikiran dan perasaan dan tindakan kamu atau tubuh kamu itu satu sistem. Kamu akan kesulitan ketika mengubah pikiran jadi positif, nggak akan bisa. Sulit. Mengubah perasaan jadi positif juga susah. Yang bisa kamu ubah apa? Tubuhmu. Ketika tubuhmu diubah, maka pikiran dan perasaan juga berubah. Artinya ketika tubuhmu dibahagiakan, dimanjakan, dirawat, intinya membuat tubuhmu menjadi lebih bahagia, lebih senang, maka pikiran dan perasaanmu juga otomatis akan ngerasa senang. Dan bisa dipastikan ketika kamu sudah merasakan perasaan seperti itu, banyak keberuntungan yang datang, banyak hal-hal yang baik yang datang. Itulah kenapa seseorang ketika sedang atau sudah melakukan hubungan intim ketika sudah berpasangan, itu kan rasanya plong, rasanya lega, pasti ngerasa seneng, happy. Nah, biasanya dari situ juga rezekinya bertambah berlipat-lipat. Tapi kalau mereka melakukan itu dan perasaan yang muncul malah justru perasaan bad mood, perasaan yang nggak enak. Nah, di situ juga nanti yang datang adalah hal-hal yang tidak mengenakan. Atau ketika kamu misalnya melakukan olahraga atau melakukan sesuatu yang membuat badanmu itu lelah, pasti kamu akan merasa plong setelah melakukan hal itu. Nah, rasa plong itulah yang membuat
kemudahan atau hal-hal yang tadinya susah, yang tadinya orang nggak mau transfer jadi transfer, yang tadinya kamu belum bisa keterima kerja jadi keterima kerja, yang tadinya susah dapetin pasangan jadi mudah. Hal-hal seperti itulah yang perlu dilakukan setiap harinya, yaitu memunculkan perasaan yang bahagia, perasaan plong. Karena tujuan manusia hidup itu hanya mencari kekosongan. Titik. Kenapa sih kamu pengen dapetin mobil? Supaya senang. Kenapa sih kamu pengen dapetin duit? Supaya senang. Kenapa sih kamu pengen membahagiakan istrimu, anakmu, suamimu, orang tuamu? Supaya kamu ngerasa senang. Perasaan senang itu kondisi di mana kamu merasa lega. Karena tanpa perasaan lega, kamu tidak akan bisa senang. Contoh, kamu dapetin duit, tapi pikiranmu kemana-mana. Kamu nggak ngerasa plong. Karena pikiranmu penuh, batinmu juga lagi kemerungsung, lagi nggak nyaman. Pasti kamu nggak bahagia meskipun kamu dapat duit. Tapi ketika batinmu itu hadir pada saat ini sepenuhnya, kamu menerima berkah uang itu, pikiranmu juga hadir pada saat ini, otomatis kamu akan merasa lega, merasa bersyukur sekali atas apa yang sudah kamu dapatkan. Jadi sangat penting sekali untuk menjaga perasaan kita. Percuma kita beribadah setiap hari ketika kita tidak menjaga perasaan sepanjang hari. Jangan hanya pada saat ibadah saja kita menjaga perasaan, tapi di luar ibadah itu sendiri juga kita jaga. Karena menurut saya, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan 24 jam itu adalah ibadah. Jadi ketika kita bisa menjaga perasaan kita selama 24 jam, maka kita sedang menjaga hidup kita sendiri. Jadi kalau kamu pengen menjamin hidupmu lebih baik di masa depan, jagalah perasaanmu pada saat ini. Karena perasaanmu pada saat ini menentukan masa depanmu seperti apa. Sekarang itu adalah cara kamu menanam sesuatu yang nantinya akan kamu petik. Dan sekarang juga adalah buah dari apa yang sudah kamu tanam dari masa lalu. Jadi terima saja apapun yang datang dan tetaplah berbahagia dengan apapun yang terjadi. Dengan seperti itu, kamu pasti secara perasaan, vibrasi, energi juga akan terjaga jadi lebih baik. Apalah cirinya ketika misalnya kamu sudah sangat mendekati impian kamu? Itu adalah perasaan biasa saja. Semakin kamu merasa biasa saja dengan apapun yang kamu inginkan, itu lebih mudah kamu datangkan. Tapi ketika kamu masih merasa perasaan yang wah, ya perasaan yang merasa bahwa itu sesuatu yang langka, sesuatu yang mahal, sesuatu yang jarang sekali untuk kamu rasakan atau orang-orang di sekitarmu rasakan. Jika masih ada perasaan yang wah dari dalam dirimu, itu tandanya apa yang kamu inginkan masih jauh. Tapi semakin kamu merasa biasa saja dengan apa yang kamu inginkan, itu sebentar lagi juga akan termanifestasi dan datang dalam hidup kamu. Jadi, tugas kita saat ini adalah cukup menjaga perasaan, menjaga tubuh paling utama. Ketika tubuhmu terjaga, perasaanmu bahagia, pikiranmu juga lebih tenang, lebih ringan, sehingga ide-ide juga lebih mudah muncul. Gitu saja yang bisa aku share ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Jika memang bermanfaat, kamu bisa share ke teman-teman kamu. Jangan lupa untuk like. Kalau memang kurang suka dengan konten ini, kamu bisa unsubscribe ataupun dislike. See you the next video.